Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang lalu potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, kemudian potong tipis-tipis. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 bungkus mie atau 2 keping. Nah lalu kita rebus sampai matang atau mengembang. Dan kalau minyak sudah mengembang seperti ini, langsung saja kita angkat ya teman-teman. Setelah minyak diangkat, kemudian kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah ya nantinya. Lalu sisihkan. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian larutkan dengan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Setelah tercampur, lalu tambahkan 2 butir telur ayam, sejumput masako ayam, sejumput garam, sejumput lada bubuk, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi. Nah lalu aduk kembali sampai tercampur rata ya. Kemudian masukkan juga minyak. Nah lalu kita aduk-aduk kembali ya teman-teman. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup. Selanjutnya siapkan secukupnya kulit pangsit. Di sini aku pakai yang bulat. Kemudian masukkan secukupnya margarin lalu lelehkan. Setelah meleleh seperti ini, lalu masukkan kulit pangsitnya. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan mie, kemudian ratakan seperti ini, atau kita ratakan sampai kulit pangsitnya tertutup ya. Nah lalu tambahkan potongan sosis di atasnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Saya ulangin lagi supaya lebih jelas. Masukkan kulit pangsit dan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan mie, lalu ratakan. Setelah rata seperti ini, kemudian tambahkan sosis di atasnya. Nah caranya gampang banget kan? Ini aku panggang menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Kita balik ya supaya bagian minyak ini matang sempurna. Lalu kita lihat kembali, kalau bagian minyak ini sudah kering seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Nah ini dia pangsit mie sosisnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu ya rasanya seperti apa. Masya Allah rasanya enak banget, sangat gurih. Untuk minyak ini matang sempurna ya teman-teman. Dan untuk kulit pangsitnya ini kriuk, dijamin anak-anak pasti suka ya. Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dan supaya lebih kekinian bisa ditambahkan mayones, dijamin pasti laris manis ya.
Pertama, siapkan 2 buah jagung manis. Nah, kemudian kita sisir. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah disisir, kemudian didihkan air, lalu masukkan jagungnya. Kemudian kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Dan kalau jagungnya sudah empuk, langsung saja kita angkat. Setelah diangkat, kemudian kita tunggu sampai dingin ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya meses coklat. Lalu siapkan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian larutkan dengan sedikit air. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini digunakan sebagai perekat ya. Dan untuk teksturnya encer. Selanjutnya siapkan secukupnya kulit lumpia. Nah, lalu ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian masukkan jagung kurang lebih sebanyak 1 sendok makan, lalu tambahkan meses coklat kurang lebih setengah sendok makan, dan tambahkan susu kental manis juga. Dan untuk pinggirannya olesi dengan larutan terigu. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, lalu kita gulung. Kemudian untuk ujungnya olesi lagi dengan larutan terigu. Dan untuk hasilnya seperti lumpia pada umumnya. Dia jagung susu coklatnya sudah selesai. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia jagung susu coklatnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Jagungnya manis, coklatnya lumer, dan untuk isiannya ada tekstur krenyes-krenyesnya. Luarnya garing, perpaduan sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu supaya lebih nikmat lagi bisa ditambahkan susu kental manis di atasnya. Dan taburi meses warna-warni, dijamin pasti laris manis ya. Pertama, siapkan 100 gram daging ayam, lalu tambahkan 3 siung bawang putih, 1 butir telur ayam, 1 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian kita chopper sampai halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini cukup, kemudian tuangkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 10 sendok makan tepung terigu dan masukkan 200 ml air panas mendidih, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 20 sendok makan tepung tapioka, lalu aduk kembali sampai tercampur ya teman-teman. Karena masih panas, kita aduk menggunakan spatula ya. Nah, kalau adonannya sudah dingin baru kita uleni menggunakan tangan, dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih atau menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Nah, kalau adonannya sudah tidak lengket berarti sudah kalis ya teman-teman. Selanjutnya siapkan secukupnya sosis ayam atau sapi, lalu potong menjadi 6 bagian sama rata. Nah, misal kalau sosisnya kurang nanti bisa ditambahkan lagi ya.
Kemudian olesi tangan menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Lalu ambil secemol adonan, dikira-kira aja. Nah, lalu kita bulatkan, setelah itu pipihkan. Lalu masukkan sosis di tengahnya, kemudian kita bulatkan kembali. Nah, kita bulatkan sampai permukaannya halus ya. Dan hasilnya seperti ini. Ambil secemol adonan, dikira-kira aja. Nah, lalu kita pipihkan. Kemudian isikan sosis di tengahnya, lalu kita bulatkan sampai permukaannya halus. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman? Setelah selesai dibentuk semua, kemudian didihkan air dan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng supaya tidak lengket satu sama lain. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan bola-bola ayam sosisnya. Setelah semuanya masuk, kemudian kita rebus sampai matang atau mengapung. Oh iya, jangan lupa diaduk-aduk ya supaya matangnya merata. Nah, apabila sudah mengapung seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Dan tambahkan sejumput masako ayam dan secukupnya air, tuangkan sedikit demi sedikit lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini digunakan sebagai pencelup ya. Dan untuk teksturnya kental seperti ini. Kemudian langsung saja celupkan bola-bola ayam sosisnya ke dalam larutan terigu. Lalu taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya terbaluri. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Dan ini dia bola-bola ayam sosisnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih. Dan untuk tekstur dalamnya ini kenyal, luarnya crispy, perpaduannya sangat pas, dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi, dijamin pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.